dan alhamdulillah lebih dari 750 orang yang ikut lomba Quran Fest pada tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan jauh lebih meningkat lagi. Kemudian juga kepada guru-guru ya Darul Fas Indonesia, dosen Darul Fitut, begitu juga dengan seluruh santri dan santriwati, begitu juga orang tua santri yang ikut pada malam yang berbahagia ini. Dan tak lupa semua yang bergabung di channel ini tanpa saya sebutkan satu persatu namanya. Baik, kita pada malam hari ini di acara penutupan Quran Fest ini yang sudah kita jalani ya, satu minggu, dan ini adalah akhirnya, endingnya, dan alhamdulillah ya pada malam hari ini ya kita akan mendapatkan tausiah, mendapatkan pengarahan, mendapatkan ilmu insya Allah dengan Abi Amir yang kita akan bahas tentang bagaimana membentuk generasi Quran di Indonesia. Ya. Baik, kita sapa dulu Abi. Assalamualaikum Abi. Mungkin Abi bisa langsung aktifkan. Oh ya, sudah ya. Coba ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah Abi. Rindu sekali belum ketemu lagi sama Abi nih. Kemarin rencananya sama Abi itu di pembukaan, tapi Abi pas baru di Madinah kata ini ya, kata ajudannya Abi. Nah, jadi alhamdulillah ini Abi baru nyampe di Indonesia ya Abi ya. Ya, ini masih pilek-pilek nih. Masya Allah. Makanya social distance sama Bang Fuad. Insya Allah Abi. Nanti kita di bulan Juni insya Allah akan ada wisuda akbar lagi di kayak tahun kemarin. Insya Allah lebih dari 30 orang atau 300 orang penghafal Quran lagi, dan juga tahun ini insya Allah banyak santri kita yang kubruan yang 30 juz sekali duduk insya Allah. Ya. Di tempat yang sama? Ya insya Allah di tempat yang sama. Nanti kita insya Allah akan undang Abi juga untuk menghadiri wisuda akbar insya Allah. Selanjutnya mungkin karena Abi juga masih capek ini dan nunggu juga lama dari tadi, ya kita langsung aja minta tausiah dari Abi. Ya bagaimana nih kita Indonesia ke depannya Abi? Alhamdulillah Abi, ini kita melihat waktu demi waktu ya dari Quran Fest ini aja kita bisa melihat Abi. Yang pertama, yang kedua, dan bahkan yang ketiga sekarang, itu mungkin yang pertama dulu, yang juara-juara itu yang memang mungkin 30 juz, yang udah juara nasional, ada yang juara internasional dulu ikut, yang juara di Qatar, gitu, yang udah pada dewasa gitu. Nah sekarang ini, alhamdulillahnya itu, yang finalis-finalisnya itu yang 1 juz, 5 juz, 10, 20, 30 itu banyak yang di bawah 15 tahun, Nabi. Bahkan yang final aja, 30 juz itu ada yang 9 tahun, Nabi. Kita menemukan bakat yang Masya Allah sekali. Ya, 9 tahun 30 juz. Ana nggak tahu nih apakah ananda kita ini ikut di Hafiz Indonesia atau enggak. Tapi di sini ketemu talenta-talenta yang Masya Allah nih. Ada yang 10, ada yang 11 tahun. Itu udah ikut 20 juz, 30 juz. Masya Allah sekalian nih. Yang ini bentuk perkembangan Al-Quran di Indonesia. Jadi mungkin kita butuh nasihat dari Abi. Tafadhol Abi. Silahkan waktu dan tempat Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang Allah muliakan Ustaz Fuad sebagai pengasuh Darul Hufaz Indonesia dan anakku semua dimanapun Anda berada. Tugas kita terhadap Al-Quran itu ada 5. Yang pertama, kita membaca selalu Al-Quran. Yang kedua, kita berusaha untuk menghafalkannya. Yang ketiga, kita berusaha untuk memahaminya. Yang keempat, kita berusaha untuk mengamalkannya. Dan yang kelima, kita berusaha untuk berdakwah kepadanya. Jadi inilah bukti bahwa kita beriman kepada Al-Quran. 70% umat Islam
Indonesia ini belum bisa membaca Al-Quran. Jadi kok akan menghafal, membaca saja tidak bisa. Ini tugas kita yang cukup besar, dan mudah-mudahan dengan gerakan kita menghafal Al-Quran ini yang diprakarsai oleh Darul Hufaz Indonesia ini, nanti ke depannya teman-teman yang sudah menghafal Al-Quran, karena saya yakin yang menghafal itu sudah pasti dia bisa membaca Al-Quran, dan juga bisa dipastikan juga dia sudah bagus pelafalan hurufnya. Jadi jumlah yang sudah cukup lumayan ini, kita perlu bergerak untuk menyebar di seluruh Indonesia untuk mengurangi angka statistik yang sekarang selalu disebut-sebut bahwa 70% umat Islam Indonesia belum bisa baca Al-Quran. Jadi inilah generasi yang sangat luar biasa yang selama ini belum terpikirkan bahwa ternyata yang selama ini pusat-pusat menghafal Al-Quran itu harus di pesantren tahfiz. Ternyata juga kita bisa, sekalipun tidak di pesantren pun juga kita bisa menghafal Al-Quran melalui Darul Hufaz Indonesia. Nah, sekalipun di pesantren pun masih banyak juga santri yang tidak menghafal Al-Quran. Artinya bahwa menghafal Al-Quran itu adalah kemauan diri sendiri yang secara kuat dia berjuang untuk tekun menghafal Al-Quran. Benar kalau dikatakan bahwa menghafal Al-Quran itu bukan bakat, tapi tekad. Iya, itu benar. Artinya tekad itu maksudnya al-azm. Al-azm itu kemauan yang keras. Idza sadaqal azmu wadhahas sabil. Kalau sudah kemauan yang keras itu datang, maka jalan seberat apapun akan ditempuh. Gelombang sebesar apapun akan dihadapi. Gunung setinggi apapun akan dilampaui. Itu sudah sunatullah, bahwa tidak ada tempat yang dianggap buntu kalau ada kemauan keras. Air yang lembut, yang sangat halus, bisa melubangi batu yang keras dan cadas, karena dia terus-menerus menetes sampai akhirnya berubah. Itulah peristiwa yang sempat memberikan pelajaran kepada salah seorang ulama yang dia bertahun-tahun di pesantren, ya pesantren zaman dahulu. Dia berguru dan dia termasuk yang paling lemah di antara para santri. Lemah menghafal, lemah memahami. Sehingga dia minta izin kepada gurunya bahwa aku sudah terlalu lama di sini dan aku malu kepada teman-temanku. Semua adik-adik kelasku sudah banyak yang melampaui aku dan aku masih di sini. Belum bisa menambah hafalan dan seringkali apa yang sudah aku hafal sudah aku lupa. Jadi aku malu kalau menetap di sini seperti ini. Aku mau pamit, kata orang ini, kata santri ini. Akhirnya diam-diam dia pulang. Di tengah jalan dia ditimpa hujan deras sehingga tidak bisa melihat dalam jarak dekat pun. Akhirnya dia masuk ke dalam gua. Dalam gua itulah dia melihat ada air menetes yang bisa melubangi batu yang besar. Di situ dia berpikir bahwa air yang halus seperti ini, yang lembut seperti ini, bisa melubangi batu sebesar ini dan sekeras ini. Ini pasti karena dia terus-menerus. Setelah itu dia kembali dan bilang kepada gurunya, wahai guru, aku belajar dari air yang menetes di atas batu. Dan dia berhasil melubangi batu itu.
izinkan aku berlanjut untuk belajar di sini sampai aku bisa menembus kebodohanku, kelemahanku. Maka santri ini terus berlanjut sampai akhirnya dia menjadi ulama besar dalam ilmu hadis, dan dia disebut oleh gurunya sebagai Ibnu Hajar Al-Haythami. Dia sebut anaknya batu karena belajar di batu. Jadi teman-teman, anakku semua rahimakumullah, tidak ada jalan yang linear. Kehidupan akan terus berliku-liku, menanjak dan turun ke lembah. Pilihan kita hanya satu, bahwa kita harus punya tekad yang kuat, harus punya semangat yang kokoh. Karena di ujung jalan ini ada keindahan surga yang menunggu. Apalagi yang kita hafalkan dalam Al-Quran, yang ini pasti, anakku rahimakumullah, keutamaannya jelas luar biasa. Yang kita hafalkan adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan kita semua, yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada kalam yang lebih mulia daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, setiap yang bersungguh-sungguh bersahabat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, memahami Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, maka dia menjadi paling baiknya manusia. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Paling baiknya manusia yang antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi jelas apa yang berhubungan dengan Al-Quran, pasti dia menjadi terbaik. Jika itu sebuah ilmu yang membahas tentang Al-Quran, disebut ulumul Quran, maka dia termasuk paling mulianya ilmu. Ulama berkata, arsyaful ulum, ulumul Quran. Jika itu tempat turunnya Al-Quran, maka tempat itu menjadi tempat paling suci di muka bumi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dalam Al-Quran, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Aku bersumpah dengan negeri ini, maksudnya kota Mekah, tempat turunnya wahyu, tempat turunnya Al-Quran. Maka kota Mekah menjadi paling mulianya tempat di muka bumi karena turun Al-Quran, karena turun wahyu. Jadi harta apapun yang selama ini manusia perjuangkan siang malam untuk disebut paling kaya, disebut konglomerat ranking 1, ranking 2, ranking 3 dan sebagainya, ternyata hanya berakhir dengan kesia-siaan. Banyak para konglomerat yang meninggal dunia tidak membawa apa-apa. Harta yang dia sudah bangun sekian tahun hanya menjadi seonggok benda-benda yang bisu, tidak bisa membantu apa-apa dalam kuburnya, dan dinikmati oleh para karyawannya yang masih melanjutkan perusahaan itu dan para keturunannya yang masih hidup di antara mereka. Dia sendirian di dalam kubur, tidak bisa membantu apa-apa. Berbeda dengan Al-Quran, perjuangan bersama Al-Quran, perjuangan yang akan mendampingi dia sampai dalam kubur. Dikisahkan bahwa orang yang hidup bersama Quran waktu hidupnya, dia akan dibela Al-Quran. Ketika dia dikuburkan, tiba-tiba di sampingnya duduk seorang berbaju putih dengan bercahaya. Datanglah malaikat Munkar Nakir. Lalu dia bertanya, "Man anta? Siapa kamu?" Berkata orang baju putih itu, "Anal Quran. Aku adalah Al-Quran." "Kenapa kamu di sini?" "Ya, aku di sini karena dia telah membela aku, bersamaku, membaca aku, menghafalkanku, ikut panduanku selama dia hidup. Sekarang dia tidak berdaya di sini, dan aku yang akan mendampinginya, dan aku akan mengawalnya sampai dia masuk surga." Maka malaikat Munkar Nakir pun terdiam, tidak sanggup berhadapan dengan keagungan Al-Quran. Ini yang kata Nabi,
Sayakun Quran hujjatan lak au alaik. Quran yang kamu imani selama ini, dia bisa jadi akan membela kamu, dan bisa jadi dia akan menyerang kamu. Tergantung cara menyikapi Al-Quran di dunia. Jadi Al-Quran kalau kita sikapi dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, bahwa kita bersamanya dengan jujur, dan kita hidup bersamanya, merasa indah bersama, Al-Quran akan membela kita, dan Al-Quran akan mengawal kita sampai kita masuk surga. Kok akan semua Quran yang kita hafal, satu surah saja, surah Al-Mulk, Nabi bersabda, inna fil Quran salasina ayat. Dalam Al-Quran ada satu surah yang isinya 30 ayat. Tunji min adabil qabr, kata Nabi. Dia akan membela orang yang selalu membacanya dan mengamalkannya dari sejak kubur. Imam Ibnu Katsir ketika membahas tentang surah Al-Mulk dalam tafsirnya, tafsir Quran Azim, menceritakan bahwa ada seorang yang dulu pernah menyimpan harta di bawah tanah. Dulu memang belum ada bank. Jadi harta karun itu disimpan di bawah tanah. Jadi harta-harta mereka di bawah tanah. Hari itu dia ingin mengambil hartanya. Begitu dia menggali di tempat penyimpanan harta tersebut, tiba-tiba dia mendengar orang yang membaca surah Al-Mulk sampai selesai. Itulah dia. Dia sedang dibela oleh surah Al-Mulk. Teman-teman rahimakumullah, ini baru satu surah. Bayangkan bagaimana kalau seseorang menghafal Quran. Dan Rasulullah SAW telah mencetak sebuah generasi yang disebut oleh para ulama dengan jilun Qur'aniyun faridun. Mereka adalah generasi Al-Quran yang langka. Mengapa? Karena bisa dilihat generasi itu untuk zaman sekarang belum muncul lagi. Belum muncul lagi. Mengapa mereka disebut generasi Al-Quran? Pertama, mereka tidak pernah menjadikan referensi selain Al-Quran. Jadi yang mereka baca hanya Al-Quran. Rujukan mereka hanya Quran. Bedakan dengan generasi sekarang yang dia setiap hari baca berbagai macam informasi dari seluruh channel-channel, akun-akun Instagram, YouTube. Nggak berhenti-berhenti dia membaca. Tapi nggak pernah baca Quran. Beda dengan dahulu. Dahulu nggak pernah baca akun-akun sosial media, nggak pernah. Nggak pernah baca referensi lain, nggak pernah. Mereka hanya membaca Quran. Dan setiap kali mereka membaca Quran, mereka seperti menerima perintah dari panglima yang memberikan komando kepada mereka. Dan langsung mereka melaksanakan di hari itu. Jadi, hum yatalaqawna Quran wa yutabbiqunahu fawra tilawatihi. Mereka langsung melaksanakan perintah-perintah Al-Quran secepat mereka melaksanakan komando dari panglima, dan mereka langsung mengamalkan Al-Quran itu. La yatajawazuna asra ayat illa wa yafhamunaha wa yutabbiqunaha. Mereka tidak pernah melewati 10 ayat kecuali mereka memahami kandungannya dan mereka mengamalkannya. Makanya wajar kalau Nabi menyebutkan mereka adalah generasi terbaik. Hum jilun Qur'aniyun farid. Mereka generasi terbaik. Suatu hari Rasulullah SAW melihat Umar bin Khattab menemukan sehelai kertas yang tertimbun oleh tumpukan pasir di atas padang Sahara. Dia membaca sebentar. Langsung seketika Nabi menepuk dari belakang pundaknya Umar. Dan Nabi berkata, Nabi tahu itu. Yang dia baca itu ternyata adalah
lembaran kitab Taurat yang terjatuh dari orang Yahudi. Langsung Nabi bersabda, "Lau anna Musa hayyan lama baqiya illa ittabi'ani." Seandainya Musa masih hidup, wahai Umar, nescaya Musa akan ikut aku dan beriman kepadaku. Artinya Nabi sendiri mengawal, jangan sampai ada buku lain yang dibaca para sahabat. Cukup Quran sebagai referensi. Maka generasi itu generasi gemilang. Mereka ikut apa kata Quran. Kata Quran kerjakan, mereka langsung mengerjakannya. Kata Quran haram, mereka langsung menjauh. Begitu turun ayat la taznu, janganlah berzina, langsung seketika mereka meninggalkan zina dan mereka tidak pernah melakukannya itu. Karena zaman jahiliyah dahulu mereka hidup di alam biasa, mereka berzina, budak-budak seperti itu. Nah, begitu turun ayat tentang la taznu, janganlah berzina, seketika mereka langsung meninggalkan semua perbuatan maksiat itu. Khamr di rumah-rumah mereka bertonton mereka simpan, dan karena itu mereka hidup bersama khamr. Dan keterangan mereka itu di khamr gitu ketika itu. Begitu turun ayat innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Turun ayat ini bahwa khamr termasuk perbuatan setan, seketika langsung khamr-khamr yang mereka simpan bertonton di rumah-rumah mereka, mereka langsung menuangkannya di ganggang rumah mereka. Sampai diceritakan bahwa tumpahan dari khamr itu mencapai setinggi mata kaki di ganggang rumah yang mereka diami. Dan mereka langsung menjauhinya. Begitulah mereka generasi itu. Bukan hanya generasi menghafal, tapi juga generasi yang mengamalkan Quran. Karena itu tidak bisa diambil terpisah, tapi harus diambil secara paralel, satu kesatuan. Menghafal, membaca, memahami, mengamalkan, dan berdakwah. Itu sekaligus. Lima-limanya harus tidak bisa dipisah-pisahkan. Dan itu kesatuan yang harus benar-benar dilakukan oleh setiap generasi yang mereka adalah generasi Al-Quran. Maka wajar kalau kemudian Nabi menyebutkan bahwa khairul quruni qarni, paling baiknya zaman adalah zamanku. Benar. Karena memang mereka itu generasi terbaik. Terbaik bukan dalam ukuran teknologi. Kalau sekarang kan teknologi yang dibesar-besarkan, HP yang diganti setiap saat, mobil yang dimewahkan, rumah yang diagungkan, harta yang dianggap sebagai simbol sukses. Dulu enggak. Utsman bin Affan terkenal sebagai seorang pedagang yang sangat luar biasa. Yang penghasilannya Utsman bin Affan itu setiap bulan sudah mencapai 3 triliun kalau uang sekarang. Dan Utsman bin Affan sekali berinfak itu setiap hari itu 4 miliar lebih. Jadi harta Utsman sangat luar biasa. Semua perangan dikuasai oleh Utsman. Tapi dia setiap malam khatam Quran dari maghrib ke isya. Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Adab Khamalatul Quran, kana Utsman bin Affan yakhtimul Quran ma bainal maghrib wal isya. Utsman bin Affan setiap malam khatam Quran antara maghrib dan isya. Dulu para sahabat itu sering kali mengakhirkan isyanya karena musim panas. Jadi maghrib ke isya itu mereka menunggu sampai tengah malam dan mereka membaca Quran. Dan Utsman bin Affan sering kali khatam setiap maghrib dan isya. Perhatikan, siangnya mereka berinfak, malamnya mereka menghatamkan Quran. Indah mereka hidupnya. Siangnya mereka berjihad. Hum fursanun bin nahar wa ruhbanun bil lail. Mereka adalah penunggang kuda yang handal di siang hari. Dan di malam hari mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah. Dalam surah Al-Muzammil digambarkan bahwa mereka begitu mendapatkan perintah, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yunqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Mereka setiap malam enggak pernah berhenti, mereka salat tahajud. Dan mereka bermain-main
dengan keagungan sholat tahajud sampai mereka tidak sempat tidur berbaring. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufa wa tama' wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka nggak sempat berbaring karena mereka takut tidak kebagian sholat tahajud. Maka kalau teman-teman selama ini sering mendengar cerita bahwa Nabi setiap malam sholat tahajud sampai bengkak kakinya karena saking lamanya sholat tahajud, teman-teman, kalau kita baca tafsir surah Al-Muzammil, kita akan menemukan riwayat bahwa yang bengkak kaki itu bukan hanya Nabi, tapi juga para sahabat. Mereka juga bengkak kaki mereka karena kelamaan berdiri untuk sholat tahajud. Jadi generasi Quran itu generasi yang luar biasa. Bukan asal dia itu ya ingin dibanggakan, enggak. Harus ikhlas, jaga keikhlasan. Jangan dijadikan sebagai kesombongan. Jangan sampai terjebak dalam kesombongan karena hafal Quran, karena bisa menghafal Quran. Bukan untuk itu. Kita menghafal Quran karena kita ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin bersama Allah Subhanahu wa taala. Itulah generasi Al-Quran yang hakiki yang telah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Makanya Nabi benar kalau mengatakan bahwa mereka adalah generasi terbaik akhlaknya, terbaik bersama Quran, terbaik hidupnya, dan mereka juga orang yang kaya raya, kan mereka pedagang, dan mereka sekali berinfak tak terhingga karena mereka mampu untuk memberikan infaknya. Umar bin Khattab sekali berinfak separuh kekayaannya. Abu Bakar Siddiq sekali berinfak semua hartanya. Jadi nggak ada hitung-hitungan dalam hidup mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah Al-Quran, teman-teman rahimakumullah. Makanya Nabi bersabda, "Inna lillahi fil ardi ahlin hum ahlul Quran." Allah Subhanahu wa taala punya keluarga di muka bumi. Man hum ya Rasulullah, kata para sahabat. Siapakah mereka? Nabi menjawab, hum ahlul Quran. Mereka adalah orang-orang yang bersama Quran. Nabi langsung mendefinisikan ahlul Quran, ahlullah wa khasati. Ahlul Quran adalah merupakan keluarga Allah Subhanahu wa taala yang paling istimewa. Jadi teman-teman, Allah, kalau kita sekarang sedang berjuang untuk melanjutkan generasi Quran yang dicontohkan para sahabat itu, saatnya kita bergerak. Di akhir zaman ini sudah banyak hadis-hadis sahih yang menyebutkan bahwa sayadrusul Quran. Nanti Quran akan hilang. Akan Allah cabut dari seluruh lembaran-lembaran. Nanti tiba-tiba kita buka Quran, itu nggak ada tulisannya sama sekali. Dan yang hafal juga Allah cabut hafalannya. Tiba-tiba begitu mereka ingin mengulang, Allah cabut hafalannya. Ingat, mumpung masih ada kesempatan, teman-teman rahimakumullah, ayo kita bersungguh-sungguh. Kita bersungguh-sungguh menjaga hafalan, menghafal Quran. Dan mudah-mudahan kita semua dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi para penghafal Quran. Dan ingat bahwa tugas kita masih panjang. 200 juta lebih ya penduduk Indonesia. Dan 70% saudara kita tidak bisa baca Quran. Dan 80% mereka Muslim. 70% mereka tidak bisa baca Quran. Ayo teman-teman, dimanapun Anda berada. Tadi Abi Amir senang sekali melihat cabang-cabang yang begitu banyak. Mudah-mudahan mereka semua akan menjadi agen-agen nanti yang akan menyelamatkan buta huruf Al-Quran di negeri ini. Semoga Allah berkahi. Jazakumullah khairan. Allah barik fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.